welcome to TGIF. Kita sekarang akan Scientist, hosting. right? It's not TGIF, but it's the scientist katanya. Scientist. Hai teman-teman. Apa ya? Kembali lagi di The scientist! Yay! We are the scientists. Our earth is on fire. Apa nih? Oh, sebelumnya, ini lu gimana kabarnya? Baik-baik, corona gimana, Bun? Corona mah nggak mau sama orang Depok. Orang Depok udah kuat. Ya, Terus kesibukannya gimana, Fis? Ya gitu aja lah, anak kuliahan lah, tesis paling. Ya nggak, Bun? Sama, kita sekelas. Skripsi gimana, Bun? Kita sekelas. ini gue nggak, gue bakal invite supervisor gue ya. Miss Gina and Miss Ivana. Gimana Miss kabarnya? Ini kan aku sama Fis kan yang jadi host sekarang. Jadi sebenarnya Miss Gina masih dosen kita, Miss Ivana dulu sempat ngajar kita juga imunologi. Loh. Pernah ihik. Biasalah kalau timeline kita beda-beda. Kayak zaman-zaman yang lab yang emang anggotanya banyakan banget gitu. Oh terus iya. Kan kayak beda prodi kan, jadi pada kayaknya kayak gitu. Nah itu juga mantep kayak tuh. Tahun pertama, tahun kedua tuh kayak sering banget. Tahun pertama kayak sering. Tapi ya biasa lah karena beda prodi, beda kesibukan. Tapi kita profesionalitas. Tapi kadang gedek juga sih, kayak ngecek kalau jadwal ngambil kan kewajiban gitu. Kadang kalau aku pribadi, aku nggak tahu sih kalau Fis, kalau aku pribadi aku ngomongin langsung. Kayak misalnya deadline tanggal 10, aku pasti ngeset tanggal kelompokku, deadline kita tanggal 8 atau tanggal 7 ya, kita udah selesai. Tapi kalau mereka nggak kerja, aku tanya, ini kalau lo nggak kerjain, gue yang kerjain nih, tapi nilai lo nanti gimana ya? Aku gitu kayak sindir gitu. Terus mereka kayak yaudah gue kerjain. Tapi kalau ada juga pernah, emang nggak pernah kerjain sama sekali, terus yaudah deh. Kita kasih tahu Miss-nya aja, Miss, kondisinya gini, jadi bijaknya gimana ya, Miss? Monggo, Miss yang menentukan gitu. Kalau aku sih kayak pertama kan diomongin dulu, kayak ditagihin dulu nih mana nih kerjaan lu. Tapi kalau ada yang kagak muncul ya ngomong ke dosen. Udah gitu kan biasanya di akhir tugas tuh suka ada peer review gitu kan. Dari sana yang kasih tahu sama teman sekelompok aja, ini orang nggak kerja, kita cengelinya gimana gitu. Cengli apa? Cengli adilnya gimana gitu. Adil. Silakan. Pernah karena dia minta foto, terus ngepost di sosmed, terus teman-temannya kayak pada ceng-cengin gitu, bahkan di postnya itu kayak ini ya, jadi kayak ya how to deal with it. Nah kebetulan gue adalah dosen yang sebenarnya gue menjaga nggak terlalu deket sama student daripada jadi subjektif lah. How to deal with it ya udah kayak cool aja. Kalau aku sih nggak nyadar dan nggak tahu juga ya ngefans itu kayak gimana. Jadi ya udah tetot aja. No. Kalau ngajak foto bareng atau tiba-tiba kayak minta, nggak ada gitu Miss ya, tiba-tiba kayak Miss jadi supervisorku dong. Tiba-tiba nah ini gitu. Dominika. Saya. Kalau yang minta mau jadi supervisor sih banyak, minta foto kayaknya nggak pernah sih. Nanti Fis kalau ketemu kita minta foto. Ya nanti kita minta foto. Mantap. Beres corona ya. Kangen kuliah, kangen sih, cuman nggak mau kembali lagi sih ke situ. Ya kangen karena masalah terbesar waktu kuliah itu cuman minggu depan mau ujian atau minggu depan ada tugas apa. Gue nggak pernah kangen sih, haha. Gue suka growing up sih kalau gue. Jadi kayak gue merasa makin kesini, gue punya lebih banyak kontrol atas hidup gue dan gue suka itu kalau gue. Terus masa terindah itu masa kuliah atau SMA? Mantan terindah gimana Mas? Wah, nggak ada mantan yang indah. Kalau indah mah nggak akan jadi mantan ya.
Udah Indah Iya main juga sih. sekarang, asik. Ya, aku sukaan kuliah. Gue SMA di SMA Katolik yang lumayan strict di Ursula. Dan itu lumayan strict dan Ya saya tahu tuh tinggalannya. terlalu begitulah. Jadi kalau kuliah kayak memberikan banyak kebebasan aja, fleksibel kan. Gue mau nyoba ini, gue bisa coba. Gue mau ini, gue bisa coba. Jadi gue sih suka kuliah. Dua-duanya enak lah. Aku orangnya mudah beradaptasi kayaknya. Jadi SMA ada enaknya, ya kuliah ada enaknya. SMA enaknya apa ya? Teman-temannya mungkin lebih banyak kali ya SMA tuh. Terus kegiatannya juga banyak banget dulu. Pas kuliah lebih sibuk sama kuliah sih sebenarnya. Tapi enaknya pertama kali merantau, hidup jauh dari orang tua, mulai nge-explore. Ya dua-duanya ada enaknya lah. Tapi nangisnya tuh Banyak bukan karena putus asa, kayak udah kelar nih. Kalau aku ya udah kelar, capek. Kayak aduh capek, nangis dulu terus nonton udah selesai. Lebih kayak gini sih, kayak waktu kuliah kan kayak berasa kayak apa ya, ujian di depan mata tuh ujian paling penting gitu loh. Jadi kayak itu kalau nanya itu hancur tuh berasa kayak kayak yang my world is falling apart, something like that. Kayak punya ekspektasi sendiri sama diri sendiri gitu. Terus jadi kayak punya standar pribadi gitu loh, pengennya kayak gini. Terus kalau andainya lagi ujian akhir kan suka ada project-project juga, atau nggak kayak yang presentasi atau nggak yang kayak macam-macam proposal gitu kan. Kayak itu berarti nggak harus dikerjain pas waktu ujiannya doang gitu. Jadi kayak mungkin kebawa burnout juga sih. Terus kayak kalau andainya udah kerja kelompok kan harus kayak ya you have to compromise dengan standar teman-teman lu juga gitu. Terus kayak capek sendiri. Gue kira lu strong fish. Ya. Langsung cepat. Kayak Pancasila gitu-gitu. Ya kayak yang macam-macam Pancasila, kewarganegaraan itu kan dapat insight-nya juga dari kelasnya gitu kan. So pernah tuh ya, economics atau apa ya? Nggak apa-apa disebut pelajarannya. Iya, berproses ekonomis kan open book kan? Open book. Oh. Terus kayak, ya udahlah, nggak usah belajar. Terus ternyata on fire di kelas. Nggak pernah ketahuan dosennya. Ini nggak pernah ketahuan nyonteknya, atau nggak pernah nyontek nih? Aku pribadi nggak pernah nyontek sih. Aku inget banget, aku merasa jahat sih sama satu orang ini. Tahun pertama, itu kuis, dia buka laptop kan, di Google gitu, di depanku, kan di turunan gitu. Aku ngomong ke dosennya, tapi ngomong di kelas langsung ngomong, kayak, itu zaman SMA sih, Miss. Kamu langsung teriak di depan kelas gitu, Miss, ini nyontek gitu. Kayak aku bilang kayak, Google gitu, kayak gitu deh. Nggak pernah, tapi kayak sering ngeliat sih banyak orang nyontek, kayak udah aja gitu. Iya, ujungnya juga gue gitu. Udah kicepin aja sih. Kayak tahun pertama tuh ambisnya, aduh ini ketidakadilan ini. Terus makin kesini ya bodo amat lah itu. Dan orang dibenci satu kelas juga. Iya, nanti nggak punya temen saya. Pernah juga. Aku ngarepinnya tuh kayak kisaran macam 95 gituan loh. Waktu itu kayaknya toksikologi deh. Toksiko tuh emang lucu. Iya, emang lucu. Tapi Toksiko juga lab reportnya gue gitu. Udahlah, udah bagus sih, lah. Terus keluarnya, kok segini deh. Lab report sih gue nggak masalah, tapi selalu diprotes gitu loh, karena tuh kan suruh tulis tangan nih lab reportnya. Terus tuh pasti kebagian nulis tangan tuh aku, terus tulisanku kan jelek gitu. Terus kayak aku pernah dibalikin, terus kertasnya tuh ada tulisan kayak choose someone else to write the report please gitu. Kayak parah banget. Wow. Terus kayak goblin. Waduh. Ya, ouch. Nggak pernah. Tidak sama sekali. Bener, sama sekali nggak pernah kalau aku. Do you even not judge sih? Kayak mikir, oh ini anak pintar, ini anak kagak, atau gimana, Miss? Itu menilai sih bisa, cuman nggak berdasarkan GPA. Menilainya itu dari cara berpikir, dari diskusi, dari
inisiatif yang diambil atau dari jawabannya ujian. Misalkan kalau ujian kan seringnya esai, itu kan kelihatan cara mikirnya gimana, ngeelaborasinya gimana. Ada juga nih yang IP-nya bagus tapi kelihatan banget ini nih hafalan nih. Itu kan beda ya. Jadi nggak selama yang GPA-nya bagus ya itu anaknya ya pinter gitu. Ada juga anak yang di kelasnya tuh kurang tapi pas di labnya aktif dan bagus nge-labnya. Jadi menurut aku semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa langsung dijudge, si ini bodoh, si ini pinter, nggak gitu. Jadi, si ini kalau masalah ini nih bagus nih, kalau yang si ini yang di sininya kurang, kalau yang sini bagusnya di sini gitu. Aku aja nggak tahu sih GPA kalian berapa, jadi gimana juga mau judge berdasarkan GPA. Iya sih ya. Iya, sama-sama. Nilai atau gimana gitu, Miss? Nilai ujian? Enggak juga, karena itu tadi kelihatan sih orang yang GPA tinggi karena ngapal, sama ada juga orang yang GPA-nya sebenarnya biasa aja, cuma membawa dirinya bagus, diajak ngomong apa nyambung gitu. Tapi emang ngaruh banget gak sih, Miss, GPA? Apalagi title nonton menjadi scientist. Nonton video kita. Kita harus nonton deh. Ya kayak misalnya ngeliat kayak, nih anak mah gak bakal nge-pursue science gitu. Pernahnya kayak misalnya tadi kayak Visaka, desainnya bagus-bagus, kayak kamu nggak coba desain gitu misalnya kalau aku nggak ada. Cuma kayak perhatiin satu-satu anaknya, kayaknya anak ini bagusnya di sini, ya itu pernah kalau itu. Iya, lebih ngeliat ke potensi sih sebenarnya. Kayak anak ini bagusnya di misalnya dia aktif organisasi tapi dia di kelasnya kurang bagus nilainya gitu. Ini anak nih kayaknya cocoknya untuk karir tuh yang begini-begini deh kayaknya. Terus kalau misalnya yang demen yang nge-lab tapi nggak suka sosialisasi, ini mungkin lebih baik jadi yang begini. Tapi ya bukan ngejudge atau gimana, tapi lebih ke encourage aja gitu loh, supaya nih anak karena bagusnya kamu di situ, coba kamu ngejarnya ke sana gitu. Aku kira awalnya satu dosen tuh punya standar sekian, semua murid harus sama semua. Harus sama gitu. Mungkin tergantung dosennya kali ya. Iya sih, tergantung dosennya. Kalau aku sih nggak gitu, karena aku percaya semua orang itu beda-beda, nggak bisa sama. Iya benar-benar. Kalau semua harus jadi saintis, nanti nggak ada yang ke bisnis, siapa yang mau ngebiayain riset kalian gitu. Jualan lele, Miss. Lele harus ada semua. Kenapa? Enggak, itu lele. Ngomongin lele. Untungnya gede ya. Biasa aja sih semuanya kalau gue. Kalau gue ya kalau lagi bete ya ngomong aja sih, udah bodo amat lah. Tapi ya nggak bisa bodo amat. Gue merasa gue punya tanggung jawab ke dia juga. Sebenarnya ada satu anak yang dia sidang pertama kali aku nggak lulusin. Tapi maksudnya aku nggak ada perasaan personal gitu saat itu. Menurut aku emang yang dia kerjain belum bisa pas untuk lulus, ya udah ulang gitu. Jadi aku juga nggak bodo amat gitu. Emang belum sesuai standar aja, jadi nggak lulus ya nggak lulus. Kayaknya emang ada 1 minggu yang kita tuh burn out banget gitu loh, Miss, kayak yang beneran kayak tugas banyak. Aku tuh tidur, terus kayak merasa bersalah banget gitu kan. Aku bangun, teman-temanku cuma pernah tidur juga, aku kayak, udah balik lagi gitu. Wah. Ya ampun, kasian banget dosennya. Kalau aku pribadi tergantung dosennya sama apanya sih, pelajarannya. Kalau pelajarannya, kalau aku tidur bikin nilai ancur, wah nggak bisa itu, melekin terus. Uni di Indo yang private sama negeri, kampus negeri aja beda. Antara private pun bisa beda kok. Menurut aku sih ya oke lah. Selain dari sisi gaji, yang aku suka itu seharusnya dia menawarkan flexibility menurut aku. Ya misalnya ada kelas jam 10 ya nggak perlu datang jam 8 kan, kayak di kantor biasa. Jadi nggak 9 to 5 gitu ya? Tergantung kampus mana, tergantung mau seberapa sibuknya gitu. Dan tergantung dosennya juga. Ada dosen yang misalnya ada gaji pokok, terus tambah lagi yang kata Miss Ivana tadi ngajar,
nanti dihitung SKS-nya berapa, itu ada bayarannya sendiri. Terus misalnya megang jabatan lagi, ada itu dihitung SKS-nya, nanti ada tambahannya lagi. Nah, kalau misalnya dia proyekkan di luar, banyak dapat proyek ini itu kan juga Iya, itu sumber tambahan penghasilannya lagi. juga. Dan banyak juga dosen yang jadi konsultan gitu. Situ ada tambahannya lagi gitu. Jadi banyak banget sih faktor. Kalau misalnya dosennya yang nggak aktif ya mungkin hanya mengandalkan gaji pokok gitu misalnya. Kalau semakin aktif ya semakin banyak pemasukannya. Kalau semua orang itu punya potensi yang beda-beda. Jadi selama kalian kuliah itu, jadi karena itu proses untuk mencari apa sih yang kalian good at gitu loh. Dan jangan pernah membandingkan diri kalian sama orang lain. Kalian harus punya goal tujuannya. Jangan sampai itu ada pengaruh dari luar. Karena yang ngejalanin itu kalian gitu. Sesuatu yang kalian mau itu juga harus realistis gitu. Sesuatu yang bisa kalian ukur, harus bisa berdampak, pasti ada dampaknya lah, hal-hal kecil apapun yang dilakukan itu berdampak. Cuman intinya lakukan yang kalian suka, kalian bisa tanpa perlu banyak effort untuk tetap jadi diri kalian sendiri dan ya bermanfaat buat orang. Jadi pas kuliah itu belajar harus seimbang lah dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kayak misalnya Dominika kemarin aku lihat nari, ikut apa yang di acara-acara itu ya. Jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya. Harusnya waktu itu gue rajin dikit, gue bisa dapat ini nih gitu. Harusnya waktu itu gue niat dikit lagi, gue bisa lebih lagi nih. Atau tahui goal kamu, terus dalam apa yang mau kamu invest, pick your battle gitu. Dulu juga soalnya waktu aku kuliah, aku cenderung nyoba semuanya. Setelah sekarang melewati, ya itu mengajari aku beberapa hal gitu. Cuma setelah sekarang aku udah di posisi ini, aku jadi nengok ke belakang, oh harusnya waktu itu kalau aku tahu mau jadi ini, aku lebih fokusnya ke ini gitu loh. Importantly menurut aku have fun lah. Setelah melewati semuanya, aku merasa dalam segala hal bawa fun aja gitu. Gak usah terlalu stres. Karena ada masa-masanya sih, aku pun merasa kayak ada masa-masa di umur-umur tertentu, kayaknya apa-apa aku stresin gitu. Tapi setelah udah lewat masa itu kayak, ya elah, yang ke belakang, itu jadi bahan ketawaan bisa. Ada kemungkinan itu jadi bahan ketawaan. Itu kan proses. Jadi anggap aja suatu kesulitan itu emang jalan untuk naik tingkat aja. Dari yang nggak bisa jadi bisa, iya. Dan itu nggak ada yang gampang. Kalau gampang mah kalian nggak akan bisa jadi sukses ya, nggak akan berkembang itu ya karena kesulitannya itu. Jadi kesulitannya itu harus dijalani dengan happy. Ya mungkin buat kayak dosen-dosen yang rada kolot, kenal lagi menurut aku kesuksesan itu bukan hal yang bisa dikuantifikasi dan bukan cuma satu hal tentang belajar doang. Makanya aku juga GPA ya udahlah sebisa aku mungkin, tapi nggak ada target gue harus kayak gini, gue harus nomor 1 tuh enggak. Jadi kayak jangan bikin standar yang bisa, yang harus jangan memiliki ekspektasi yang sama untuk semua murid. Kalau buat aku sih kayak mau udah tahun keempat kan, jadi kayak maksudnya semester ini juga kita udah nggak belajar apa-apa gitu kan, tapi kayak aku masih tetap belajar dari dosenku loh gitu, kayak jadi kayak kontribusi dosen tuh bukan cuma di akademis, itu beneran kerasa banget sih. Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.